karena pertapaannya si Setyaki juga gentur atau tenanan, pertapaan tersebut diterima oleh para dewa, dan di situ Bathara Narada turun menemui Setyaki. Diceritakan Narada lalu memberikan sebuah pusaka kepada Setyaki bernama Goda Wesi Kuning. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, kemarin kan kita telah membahas tentang latar belakang dari Raden Setyaki. Hingga ia memiliki nama lain yaitu Singo Mulangjoyo. Nah, dan kemarin Mas Gurit menjanjikan akan melanjutkan cerita Raden Setyaki tersebut ya? Iya. Untuk kali ini tolong Mas Gurit lanjutkan cerita dari Raden Setyaki agar saya dan penonton jadi lebih tahu tentang kisah tersebut. Oh iya Mas Bayu. Nah, melanjutkan kisah dari Raden Setyaki yang telah kita bahas kemarin Mas Bayu. Nah, kemarin kita telah membahas tentang kelahiran Raden Setyaki hingga dia berhasil mengalahkan macan putih bernama Singo Mulangjoyo. Maka setelah dia bisa membunuh macan putih tersebut, dia diberi nama lain yaitu Setyaki atau Singo Mulangjoyo itu tadi Mas Bayu. Nah, melanjutkan kisah tersebut. Umumnya setelah dewasa, kasatrian tempat Setyaki itu tadi tempatnya berada di Kasatrian Swolobumi. Jadi bekas negara Swolobumi, tempat bekas Prabu Tambak Yuda dan Singo Mulangjoyo itu tadi dijadikan kasatrian oleh Raden Setyaki itu tadi. Jadi diberi nama Kasatrian Swolobumi itu tadi. Nah, di situ umumnya Setyaki itu tadi memiliki istri. Ada beberapa versi yang mengatakan istri dari Raden Setyaki itu tadi pada umumnya ada yang mengatakan namanya Dewi Triroso, namun di Serat Pustaka Raja istri dari Setyaki tadi bernama Dewi Satyawati Mas Bayu. Jadi ada beda ya Mas? Ada beberapa versi Mas Bayu. Namun ada yang mengatakan juga ini anak dari Setyaki itu umumnya bernama Raden Songo-songo Mas Bayu. Raden Songo-songo Mas? Songo-songo. Itu Mas kayak angka ya Mas? Ya, umumnya seperti, namun di dalam pedalangan anak Raden Setyaki bernama Raden Songo-songo Mas Bayu. Nah, jadi itu pemirsa anak dari Raden Setyaki bernama Raden Songo-songo ya? Songo-songo Mas Bayu. Nah, kayak angka itu. Nah, namun menurut buku Mahabharata versi karangannya Nyoman Expanded dituliskan bahwa anak Setyaki itu tidak hanya Songo-songo Mas Bayu. Anak Setyaki itu ada 10. Banyak, ada 10 banyak, dan pada saat itu namun tidak disebutkan nama-namanya. Semua itu dibunuh oleh Burisrawa pada perang Bratayuda Mas Bayu. Menurut Nyoman Expanded, bukunya Mahabharata karya Nyoman Expanded Mas Bayu, seperti itu. Nah, tentang Setyaki itu tadi memiliki istri Satyawati atau kita sebut namanya Triroso itu juga tidak apa-apa. Nah, namun kita mengambil dari salah satu sumber Pustaka Raja bahwasanya Rabine Setyaki itu tadi menurut Serat Pustaka Raja diceritakan dimulai ketika di negara namanya negara Garbaruci, rajanya itu bernama Prabu Setyawinoto. Ya, Setyawinoto. Dia itu memiliki istri bernama Setyorini.
dan mempunyai anak laki-laki di situ dan perempuan. Anak laki-laki diberi nama Raden Setyokusumo dan yang perempuan diberi nama Dewi Setyowati atau Satyawati. Nah, diceritakan pada saat itu sang raja itu sedih karena anaknya Dewi Satyawati tadi diculik oleh seseorang yang belum diketahui itu siapa yang menculik. Sang raja pada saat itu lalu mengutus anak laki-lakinya untuk mencari bantuan atau seroyo untuk menemukan Dewi Satyawati itu tadi dan bersumpah siapa yang bisa mengembalikan sang dewi itu tadi ke negara Garbaruci, maka ia yang berhak memiliki Dewi Satyawati itu tadi, Mas Bayu. Nah, maka dari itu berangkatlah Raden Setyokusumo mencari seroyo atau bantuan itu tadi, Mas Bayu. Nah, di tempat lain di negara Swolobumi, rajanya bernama Detyokolo Kuramboyakso. Nah, di situ adik Prabu Tambak Yudo ternyata. Jadi adik dari Prabu Tambak Yudo itu bernama Detyokolo Kuramboyakso. Yang kemarin dikalahkan itu ya, Mas? Ya, kemarin dikalahkan oleh Setyaki itu tadi. Dikalahkan oleh Setyaki. Nah, pada saat itu sang raja itu memiliki anak bernama Raden Gajakso. Bernama Raden Gajakso, dan Raden Gajakso suatu ketika ia mengatakan kepada ayahnya bahwasanya dia itu menyukai Dewi Satyawati dan dia itu mencuri, sudah melakukan nyidro atau sudah mencuri Dewi Satyawati dari putri dari negara Garbaruci tadi dan ditempatkan di negara Swolobumi itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi yang menculik itu si Raden Gajakso itu ya, tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya pada saat itu akan tetapi sang dewi itu belum atut atau istilahnya belum akur lah, belum mau bersama Gajakso itu tadi. Nah, akhirnya sang raja itu tadi mengetahui aduan dari anaknya itu tadi, Prabu Kuramboyakso itu tadi, menginginkan agar jika nanti si Gajakso itu tadi menikah dengan Satyawati, maka harus dengan persetujuan dari kedua belah pihak, dari kedua orang tua dari Prabu dari Setyawati dan juga dari Prabu Raden Gajakso itu sendiri. Maka dari itu sang raja itu mengutus patihnya bernama Debyawaka untuk datang ke negara Garbaruci mengabarkan bahwasanya Setyawati berada di negara Swolobumi dan akan dinikahkan dengan Raden Gajakso itu tadi. Nah, singkat cerita patihnya pun berangkat menuju ke negara Garbaruci itu tadi. Namun ternyata di situ setelah bertemu dengan pasukan dari negara Garbaruci terjadi kesalahpahaman, terjadi peperangan malah, Mas Bayu. Terjadi peperangan di antara pasukan Garbaruci melawan Swolobumi itu tadi. Prajurit raksasa pada saat itu kalah. Setyokusumo, Raden Setyokusumo itu tadi menyimpulkan bahwasanya dia mengetahui bahwa yang menculik Dewi Satyawati tadi adalah seseorang dari negara Swolobumi itu tadi, namun belum mengetahui bahwa yang menculik Gajakso itu tadi. Maka dari itu Setyokusumo lalu mencari jago, mencari bantuan untuk datang ke negara Swolobumi untuk mengambil kembali Dewi Setyawati atau Satyawati itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus yang menjadi jago itu sebenarnya siapa, Mas? Ya. Di situ akhirnya singkat cerita ternyata si Arjuna itu ternyata juga kasmaran dengan Dewi Satyawati itu tadi, Mas Bayu. Di situ suatu ketika Setyokusumo itu tadi di tengah perjalanan bertemu dengan Arjuna itu tadi dan Setyokusumo menyampaikan bahwasanya Dewi Satyawati sedang diculik di negara Swolobumi dan dia sedang mencari jago atau seroyo untuk mengambil kembali Dewi Satyawati itu tadi, Mas Bayu. Oh iya, Mas, apakah si Arjuna juga ingin ikut membantu, Mas? Nah, pada saat itu Arjuna pun juga bersedia menjadi jago membantu untuk merebut kembali Dewi Satyawati dari negara Swolobumi itu tadi. Jadi berangkat si Arjuna menuju ke Swolobumi itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita, Mas Bayu, sesampainya di negara Swolobumi, ia bertemu dengan sang raja langsung, bertatap muka dengan Prabu Kuramboyakso itu tadi, bermaksud meminta kembali Dewi Satyawati itu tadi. Nah, sang raja raksasa tidak terima karena Dewi Satyawati akan dinikahkan dengan anaknya Raden Gajakso. Terjadi peperangan di antara Kuramboyakso melawan Arjuna. Namun diceritakan bahwasanya Arjuna terkena ajian gelap sayuto dan diketak hingga terlempar jauh keluar dari negara Swolobumi itu tadi. Nah, kalah, Mas. Kalah di situ. Nah, Setyokusumo pada saat itu melihat Arjuna yang kalah itu tadi,
menyimpulkan bahwa Arjuna kalah dan mencari jago lagi, ngupadi Sraya malih istilahnya, mencari jago lagi Mas Bayu. Nah berangkatlah si Setyakusumo untuk mencari jago Mas Bayu. Nah di hutan Tegbosoro, di tempat lain namanya hutan Tegbosoro. Di situ Setyaki yang sudah tumbuh dewasa, di situ dia bertapa. Dia sedang bertapa di bawah pohon namanya pohon Gurdo, meminta kepada Jawata agar ia Setyaki tadi diberi sebuah pusaka, memiliki sebuah pusaka ampuh sebagai piandel atau jaga-jaga istilahnya. Nah di situ karena pertapaannya si Setyaki juga gentur atau tenanan, pertapaan tersebut diterima oleh para dewa, dan di situ Bathara Narada turun menemui Setyaki. Diceritakan Narada lalu memberikan sebuah pusaka kepada Setyaki bernama Godo Wesi Kuning. Godo Wesi Kuning diberikan kepada Setyaki, dan di situ Setyaki diutus untuk menyelamatkan Dewi Setyawati yang berada di negara Swalobumi di bawah cengkeraman Raden Gajaksa itu tadi Mas Bayu. Oh jadi Setyaki diberikan senjata oleh Bathara Narada ya Godo Wesi Kuning itu tadi, dan diminta untuk menyelamatkan Dewi Satyawati itu tadi. Nah berangkatlah si Setyaki menuju Swalobumi. Nah di tengah perjalanan sedang menuju ke Swalobumi, dia bertemu dengan Setyakusumo itu tadi yang sedang mencari Sraya jago pengganti Arjuna itu tadi. Nah Setyaki pada situ bersedia membantu untuk menyelamatkan Dewi Satyawati. Nah akhirnya mereka berdua menyelinap ke negara Swalobumi, menyelinap diam-diam masuk ke negara Swalobumi dan berhasil menemukan tempat Dewi Satyawati di situ di Kaputren ternyata. Lalu sang Dewi pada saat itu dimasukkan ke dalam kancing gelung. Di situ dimasukkan ke dalam kancing gelung. Nah setelah itu ketika akan keluar dari negara Swalobumi, ternyata Gajaksa mengetahui, tiba-tiba Gajaksa datang dan mengetahui bahwa Setyawati akan dicuri oleh Setyaki dan Setyakusumo itu tadi. Nah itu dia tidak terima, dilawan oleh si Setyaki. Terjadi peperangan antara Gajaksa melawan Setyaki. Nah di situ Gajaksa mati dikepruk Godo Wesi Kuning itu tadi. Dan juga Prabu Kurambayaksa mengetahui anaknya mati itu tadi, dia juga tidak terima. Terjadi peperangan juga melawan si Setyaki, namun di situ sang raja kalah, dikepruk juga oleh Godo Wesi Kuning itu tadi, pusaka ampuh pemberian Narada itu tadi. Akhirnya si sang raja tewas. Akhirnya negara Swalobumi itu tadi dijadikan kasatrian atau tempat Raden Setyaki di situ. Jadi yang mau naik negara berubah menjadi kasatrian, dan lalu di situ ditempati oleh Raden Setyaki nantinya di situ Mas Bayu. Nah Setyaki setelah hal tersebut telah berhasil membawa Dewi Setyawati, dia ingin mengantar pulang si Setyawati ke negara Garbaruci, menemui ayahnya Setyawinoto itu tadi bersama adiknya Setyakusumo itu tadi Mas Bayu. Nah singkat cerita perjalanannya Setyaki itu tadi sedang kembali ke negara Garbaruci tadi dihadang oleh Arjuna di situ. Dihadang oleh Arjuna di situ. Si Arjuna meminta Dewi Setyawati karena di situ ia merasa bahwasanya yang menjadi jago duluan dari negara Garbaruci adalah dirinya si Arjuna itu tadi. Maka yang berhak memiliki Setyawati adalah Arjuna itu tadi Mas Bayu. Nah, namun di situ Setyawati ditantang, dia tidak mau ikut Arjuna. Dia tidak mau ikut Arjuna, dan Setyaki juga tidak mau memberikan Setyawati kepada Arjuna itu tadi. Terjadi peperangan di antara Setyaki melawan Arjuna, karena di situ si Setyaki juga sudah kelelahan telah membunuh kedua raksasa itu tadi. Dia kalah melawan Arjuna, namun dia masih bisa berlari menuju ke negara Garbaruci untuk mengembalikan Dewi Setyawati itu tadi Mas Bayu. Nah sang raja pada saat itu di negara Garbaruci, Prabu Setyawinoto itu tadi menerima tamunya Prabu Kresna dan para Pandawa lain. Nah, di situ datang Setyaki bersama Setyakusumo yang membawa Setyawati, menceritakan kejadian yang telah dialami, berhasil membunuh sang Prabu Kurambayaksa dan yang telah mencuri sang Dewi Gajaksa itu tadi. Nah, di situ akhirnya sang raja senang, anaknya bisa kembali dan mengucapkan terima kasih kepada Setyaki. Sang raja lalu menikahkan Setyawati dengan Setyaki itu tadi Mas Bayu. Nah, terjadi pernikahan. Di situ Setyaki lalu menceritakan kepada Kresna bahwasanya ia tadi dikejar oleh Arjuna yang ingin merebut Dewi Setyawati itu tadi Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Kresna setelah
si Setyaki menceritakan hal tersebut, Mas. Iya. Tapi sebelum Mas Guri jawab, silakan diminum, Mas. Oh ya. Mungkin pemirsa juga penasaran apa yang dilakukan oleh Kresna, tapi sebelumnya kita minum dulu. Setelah menceritakan hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Kresna, Mas? Nah, di situ akhirnya Kresna meminjamkan senjatanya, Mas Bayu, yang wujudnya kembang Wijaya Kusumo. Jadi khasiate kembang Wijaya Kusumo sapa sing duweni ora bakal mati. Oh, iya. Nah, di situ kembang Wijaya Kusumo dipinjamkan kepada Setyaki, dan Setyaki diutus untuk melawan si Arjuna itu tadi, Mas Bayu. Nah, Setyaki lalu pergi menemui si Arjuna. Terjadi peperangan lagi di antara Arjuna melawan si Setyaki itu tadi. Nah, namun di situ Arjuna kewalahan melawan Setyaki karena Setyaki itu berubah menjadi kuat dan dipanah pun tidak bisa mati, ditujup keris pun juga tidak mati. Nah, ia sadar bahwasanya Setyaki telah dibantu oleh Kresna itu tadi. Tidak mungkin seseorang melawan Arjuna dengan dipanah dan dibunuh dengan keris tadi tidak meninggal. Nah, dia sadar bahwasanya si Setyaki pasti membawa kembang Wijaya Kusumo bantuan dari Kresna itu tadi. Nah, lalu Arjuna di situ menemui Kresna di situ. Akhirnya dia berlari menemui Kresna dan mengatakan bahwasanya Kresna itu pilih kasih, atau istilahnya dalam bahasa Jawa Bancinde Banciladan. Seperti pilih apa, Mas? Bancinde Banciladan. Oh, iya. Nah, itu artinya dalam bahasa Indonesia pilih kasih lah, seperti itu. Nah, Kresna pada saat itu lalu menemui Setyawati dan Setyaki. Nah, kedua orang tersebut, kedua pasangan tadi bersumpah di situ Saboyo Mukti Saboyo Pati, istilah dunia akhirat aku melu kowe, seperti itu. Dia tidak ingin berpisah lah istilahnya. Nah, Kresna lalu karena mengetahui kekuatan cinta di antara Setyaki dan Setyawati itu tadi, Kresna di situ lalu tidak mungkin memisahkan di antara pasangan tersebut. Dia lalu menciptakan Setyawati palsu, dan ia matak aji pameling untuk mendatangkan Sembodro, istri Arjuna dan Gatotkaca diutus datang ke negara Garbaruci itu tadi. Jadi posisinya di situ si Arjuna itu tadi sudah memiliki istri Sembodro itu tadi, Mas Bayu. Maka dari lakon tersebut bisa jadi sesudah lakon pernikahan Arjuna dengan Sembodro, Mas Bayu. Nah, akhirnya Kresna lalu membawa Setyawati asli dan palsu di hadapan Arjuna. Di situ Kresna mengutus Arjuna untuk memilih salah satu, kan di situ ada Setyawati asli dan palsu. Di situ Arjuna disuruh memilih salah satu, namun yang dipilih oleh Arjuna malah Setyawati yang palsu itu tadi. Malah yang palsu ya? Malah yang palsu. Dia karena kembar itu tadi, podo itu tadi. Nah, Arjuna salah milih, istilahnya milih yang palsu itu tadi. Nah, di situ Arjuna kisinan, isin malu dia. Di situ akhirnya datang Sembodro karena matak aji pameling itu tadi, di watak aji pameling oleh Kresna itu tadi. Sembodro datang bersama Gatotkaca. Arjuna di situ si Sembodro mengetahui bahwa si Arjuna ingin menikahi Setyawati itu tadi, dia dimarahi oleh istrinya itu tadi. Dia dimarahi oleh Sembodro bahwasannya lelaki itu kok selalu kurang padahal dia sudah memiliki istri, yaitu Sembodro itu tadi. Di situ Arjuna juga malu, sangat malu sekali, dipermalukan oleh istrinya itu tadi. Dia malu, dia sedih, lalu dia mengatakan bahwasanya dia tidak jadi menyukai si Setyawati itu tadi, Mas Bayu. Akhirnya si Sembodro itu tadi membawa pulang si Arjuna kembali ke negara Madukara, ke Kasatriyan Madukara. Nah, setelah itu para raja di situ akhirnya mengadakan pesta raja atas pernikahan Setyaki dengan Setyawati itu tadi, Mas Bayu. Nah, ada beberapa versi lain tentang Setyaki itu tadi. Nah, Setyaki menelisik lebih jauh tentang Setyaki. Setyaki itu merupakan musuh bebuyutan dari Burisrawa, Mas Bayu. Jadi dari dulu musuh bebuyutan ya, Mas? Bebuyutan, jadi musuh bebuyutan dari Burisrawa. Nah, di dalam perang Bratayuda musuh dari Setyaki juga si Burisrawa itu tadi. Nah, ternyata permusuhan antara Setyaki dan Burisrawa itu tadi ternyata mewarisi permusuhan dari leluhur mereka. Jadi leluhur Setyaki dan Burisrawa itu sudah bermusuhan sejak dulu. Nah, ketika ada lakon Sayembara Dewi Dewaki, Sayembara Dewi Dewaki itu sendiri diikuti oleh Sudarmo atau orang tua dari Raden Setyaki yang bernama Raden Srini atau Ugrasena itu tadi, yang mengikuti sayembara sebagai wakil Prabu Basudewa. Jadi Dewi Dewaki itu
akhirnya sayembara perang, dan yang mengikuti itu orang tua Setyaki, ya Raden Ugrasena itu sebagai wakil Basudewa. Nah di situ sedangkan Sudarmo atau orang tua dari Burisrawa bernama Prabu Somadatta yang kemarin saya ceritakan, raja dari negara Bahlika kemarin, juga ikut di situ. Maka terjadi peperangan di antara Somadatta dengan Raden Sreni atau Ugrasena tadi, dan sayembara tersebut dimenangkan oleh Raden Ugrasena itu tadi, dan Dewaki dinikahkan dengan Basudewa itu tadi. Berarti permusuhan antara Setyaki dan Burisrawa itu sudah mewarisi permusuhan dari leluhurnya, seperti itu Mas Bayu. Nah itu tadi sekelumit cerita tentang kelanjutan dari kisah-kisah Setyaki, pernikahan Setyaki, dan nantinya Setyaki bisa melahirkan anak Songo-songo itu tadi Mas Bayu. Jadi permusuhannya itu sudah turun-temurun ya? Sudah temurun-temurun dengan si Burisrawa itu tadi Mas Bayu. Oke Mas, terima kasih ya Mas atas ceritanya kali ini. Mudah-mudahan yang Mas Kuri sampaikan kali ini bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Ya. Nah itu tadi pemirsa, cerita dari Mas Kuri tentang Raden Setyaki yang menikah dengan Setyowati. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.